mengambil peranan penting dalam sejarah umat Islam. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kaum kafir Mekah. Nah, dari situ kita dapat melihat bagaimana musyawarah itu sangat penting dan sudah seharusnya kita lakukan. Meskipun di beberapa orang berpendapat bahwa di perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW dan umat Islam pada umumnya mengalami kekalahan dalam hal diplomasi, tapi Rasulullah SAW tahu yang lebih baik. Meskipun orang yang dari Mekah harus dikembalikan ke Mekah, orang yang dari Madinah harus tetap boleh di Mekah, tapi Rasulullah SAW tahu bahwa itu yang terbaik untuk umat Islam. Kemudian terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis mengenai musyawarah. Yang pertama adalah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta fadhun ghalidhal qalbi dan faddu min haulika fa'fun anhum wastaghfir lahum wa syawwirhum fil amr. Fa idza aqamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka. Seandainya kamu bersikap keras dan memiliki hati yang keras terhadap mereka, maka mereka akan pergi dari sekeliling kamu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun kepada mereka dan bermusyawarahlah dalam urusan mereka. Dan seandainya kamu sudah mendapatkan tekad yang bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hal ini sangat berkaitan dengan perang Uhud sebenarnya, karena ketika itu ada 3 kejadian yang membuat Rasulullah SAW sangat sakit. Yang pertama, perbedaan pendapat apakah umat Islam harus menyerang, maksudnya membalas serangan kaum kafir dari dalam kota atau dari luar. Lalu yang kedua, ada orang-orang yang menghasut sehingga sepertiga pasukan kaum muslimin kembali ke kota sehingga pasukan muslimin berkurang. Lalu yang ketiga adalah pemanah-pemanah ketika di perang Uhud turun semua mengambil harta rampasan perang padahal belum disuruh Rasulullah. Hal ini membuat Rasulullah SAW sakit hati. Namun karena sifat pemaaf Rasulullah SAW mengalahkan rasa sakit hati Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah Asy-Syu'ara ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini dijelaskan bahwa dan orang-orang yang menerima seruan Allah dan mendirikan sholat dan mereka menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini juga berkaitan dengan ayat-ayat musyawarah sebelumnya. Lalu juga dijelaskan bahwa musyawarah itu tidak harus dengan banyak orang, bisa saja dengan 1 orang. Contohnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq terjadi. Salman Al-Farisi menyarankan kepada Rasulullah untuk menggali parit, makanya disebut perang Khandaq di sekitar Madinah. Lalu bukan cuma Al-Quran saja, bahkan hadis juga terdapat 2 yang berkaitan dengan musyawarah. Yang pertama adalah hadis tentang kepemimpinan dan musyawarah. Pada kesempatan kali ini saya akan baca artinya saja. Pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah pemimpin yang kalian suka mencintai dan mereka mencintai kalian. Lalu kalian saling mendoakan satu sama lain. Dan pemimpin yang terburuk di antara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka benci kalian. Dan kalian pun saling mendoakan yang buruk terhadap satu sama lain. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pemimpin yang seperti itu boleh diturunkan?" Rasulullah menjawab, "Tidak, selama pemimpin tersebut masih memperbolehkan sholat." Selama pemimpin tersebut masih sholat. Ya. Lalu ada hadis tentang kepemimpinan dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari pembalasan atau hari kiamat." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah?" Rasulullah menjawab, apabila orang yang tidak ahli diberikan amanah untuk memimpin atau melakukan sesuatu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kita boleh bermusyawarah dengan pemimpin kita, tapi tetap harus mengedepankan asas kesantunan dan kesopanan. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.